Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mulia, yang baik, yang rajin, ya Alhamdulillah insya Allah kita akan lanjutkan kuliah psikologi umum. Ini hanya sebagai tambahan wawasan, referensi tentang psikologi pendidikan, psikologi umum tentu bisa Anda manfaatkan untuk menambah wawasan Anda. Nah, Ibu hanya akan berikan core-nya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang inteligensi. Ya. Ketika kita membicarakan inteligensi, kita sebetulnya membicarakan bagaimana orang mengaktualisasikan kemampuannya terkait dengan kecerdasannya, ya. Nah, Anda tentu tidak asing dengan istilah inteligensi, karena mungkin juga di antara Anda sudah pernah melakukan tes inteligensi. Nah, ini sebagai salah satu aktivitas umum ya yang selalu bekerja juga pada diri seseorang. Jadi kita mengenal istilah inteligensi atau bakat umum. Nah, melalui referensi tentang psikologi umum, Anda akan dapat menemukan berbagai definisi tentang inteligensi. Nah, Ibu hanya akan membahas inti-intinya saja. Ibu ambil beberapa definisi yang utama. Para ahli berbeda pandangan tentang apa sih sebetulnya inteligensi itu. Jadi dulu orang berpikir apa sih yang membedakan orang yang satu kemampuannya dengan orang yang lain. Bisakah kita mengetahui mana anak itu kok bisa cepat dan bisa lambat, apa sebetulnya yang ada dalam dirinya. Nah, maka pada awalnya itu Ebbinghaus ya, dia merumuskan bahwa inteligensi itu atau bakat umum itu adalah kemampuan membuat kombinasi. Nah, kalau kita sebut kemampuan membuat kombinasi, berarti ini terkait dengan kreativitas. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini bisa kita kombinasikan. Seperti kalau misalnya ada baju, bahan baju, ada yang polos, warna-warni, kemudian antar warna dipadukan, kemudian muncul warna baru. Nah, atau misalnya sebuah alat yang tadinya hanya bisa berfungsi untuk memotong, kemudian ditambahkan sesuatu juga bisa berfungsi untuk mengupas. Atau misalnya taman-taman bunga itu asalnya cuma rumput terhampar, lalu kemudian orang terpikir digabungkan dengan jalan, maka jadilah taman rumput dengan jalan, lalu digabungkan lagi dengan bunga-bunga yang pendek, bunga yang tinggi, ini merupakan satu kombinasi. Jadi semakin banyak orang mampu mengkombinasi, berarti semakin cerdas seseorang. Jadi pertama orang membedakan apa sih bedanya si A dengan si B dalam kecerdasannya, dalam kemampuannya. Ternyata si A lebih mampu untuk mengkombinasikan atau lebih kreatif dibanding dengan yang lain. Nah, bagi orang tertentu serbuk gergaji mungkin tidak bermakna. Tapi bagi yang lainnya itu bisa menjadi bahan untuk membuat berbagai macam kerajinan, mungkin gambar yang kasih di dengan serbuk gergaji, kemudian ditempeli. Mungkin bagi yang lainnya lagi ada barangkali mau dibentuk, dilem, kemudian dia akan membentuk sesuatu, dimasukkan ke dalam satu tempat dengan warna-warni. Nah, itu adalah kemampuan membuat kombinasi. Nah, itu juga sama kalau pada awalnya orang hanya pakai gerobak dorong, pakai gerobak, didorong, kemudian orang terpikir bagaimana kalau didorong kemudian dinaiki gitu ya, bukan lagi hanya tangan yang bekerja, justru orang akan memanfaatkan bagaimana roda itu bergerak. Nah, sampai bagaimana orang berpikir gitu ya, kok misalnya kecepatannya awalnya hanya dalam 1 jam itu berapa meter, kemudian bagaimana meningkatkan. Nah, itu semua adalah hasil kreativitas. Kemudian ada juga ahli yang menyatakan, teman ya, mengatakan inteligensi itu adalah kemampuan berpikir abstrak.
Semakin cepat orang mampu berpikir abstrak, semakin pintar berarti seseorang. Tuh. Kalau misalnya anak kecil gitu ya, selalu biasanya harus konkret. Tapi tiba-tiba anak-anak tertentu bertanya yang abstrak, yang sebetulnya tidak ada di dekatnya. Dia hanya mendengar, kemudian dia ingin membayangkan, dia cepat menangkap itu. Maka orang-orang yang mampu berpikir abstrak, yang konkret tadi tidak ada, dia bisa bayangkan, kemudian dari membayangkan dia bisa merumuskan, kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya orang sendiri harus mempelajari. Misalnya, bagaimana sih menemukan rumus? Nah, itu kan asalnya angka-angka, angka itu asalnya benda-benda, kemudian bagaimana kita mau mengukur sesuatu, orang membayangkan alat ukur. Jadi semakin mampu orang berpikir abstrak, berarti semakin cerdas orang itu. Nah, kemudian ada lagi para ahli yang menyatakan inteligensi itu adalah persatuan daripada daya-daya jiwa yang khusus. Nah, kita kemarin belajar tentang ingatan. Orang yang bagus daya ingatnya, kita sebut juga dengan orang yang cerdas. Kemudian orang yang bagus daya analisisnya, bagaimana dia mampu menyimpulkan, itu kita sebut juga dengan orang yang cerdas. Orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, artinya dia berpikir dengan cepat memanfaatkan apa? Daya ingat dia, daya tanggapan dia, kemudian bagaimana di tanggapan-tanggapan itu dia satukan, kemudian bagaimana dia gunakan untuk memecahkan masalah. Maka semakin kuat daya-daya yang ada pada diri seseorang, itu berarti dia semakin cerdas. Nah, ini nanti yang akan berkembang menjadi teori-teori tentang adanya bakat-bakat khusus ya. Kemudian P.E. Verno dari berbagai definisi tentang inteligensi, dia menyimpulkan menjadi 3 hal. Inteligensi itu yang pertama disebut adalah kapasitas genetik. Nah, kalau kita sebut kapasitas berarti seperti wadah. Besar kecilnya wadah gitu ya. Kapasitas yang sifatnya genetik yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi ada orang lahir itu memang sudah jenius. Berarti kapasitas kemampuan inteligensinya jauh lebih besar. Ada orang lahir itu dengan kelainan pada mentalnya sehingga mental terbelakang, kapasitas genetik yang dibawanya itu jauh di bawah rata-rata. Maka dia tidak mampu melakukan berbagai aktivitas yang mampu dilakukan oleh orang normal atau ada kelambatan-kelambatan. Nah, sebaliknya ada orang yang sangat cepat. Hal-hal yang orang lain belum terpikirkan, dia sudah terpikirkan. Nah, tapi ini merupakan kapasitas genetik. Nah, kalau genetik berarti diperoleh dari ayah atau ibu atau kakeknya. Kalau kita bicara belajar teori biologi, teorinya Mendel, itu kan ada yang namanya faktor-faktor yang dibawa, kita punya 23 pasang kromosom gitu ya. Kemudian ada yang dominan, ada yang resesif, ada yang dapat dari ibu, ada yang dapat dari ayah, dari kakek, dari nenek dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang menyebut V.E. Vernon menyimpulkan inteligensi itu yang mana? Adalah perilaku yang dapat dites. Nah, artinya apa? Bisa diukur dengan alat. Nah, bisa dites dengan melalui apa? Hanya melalui observasi. Kita bisa membedakan orang yang intelijen, orang yang cerdas dengan orang yang kurang cerdas. Dari tampilan orang, dari cara dia berpikir, cara dia mengungkapkan pendapat, kita bisa mengobservasi. Nah, dapat dites dan dapat diobservasi atau kita sebut dengan achievement. Pencapaian prestasi seseorang. Nah, dari mana? Dari cara dia menyelesaikan masalah. Semakin cepat seseorang mampu menyelesaikan masalah, berarti semakin cerdas dia. Nah, kemudian para ahli membuat alat ukur. Nah, ini alat ukurnya. Kalau tadi itu yang dites dari apa? Dari prestasi, hasil belajar. Nah, capaiannya. Nah, kemudian kita bisa observasi. Tapi kemudian para ahli berpikir bagaimana caranya kita mengukur agar kita bisa membedakan mana anak yang cerdas, mana anak yang sedang, mana anak yang di bawah, mana mungkin yang kapasitasnya melebihi dari yang lain.
kita mungkin sama-sama mengenal Einstein. Nah, Einstein itu orang jenius gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengukur? Nah, itu maka para ahli psikologi itu membuat tes-tes inteligensi. Nah, nanti hasil tes inteligensi yang tinggi itu menandakan orang itu inteligensinya lebih tinggi ya. Misalnya ini adalah tes untuk membandingkan antara umurnya dengan kemampuan mentalnya. Nah, kita lihat berbagai para ahli dalam membuat tes ya. Pertama kali yaitu Binet and Simon menyusun tes tentang inteligensi ini. Dia mengukur kemampuan menyentuh telinga sampai dengan menggambar desain berdasarkan ingatan. Nah, ini artinya apa? Karena kalau dulu itu sejauh mana anak itu bisa membayangkan sesuatu, kemudian daya ingatnya. Nah, Binet menggunakan ini. Kemudian tahun 1912 Menteri Pendidikan Prancis ya meminta Alfred Binet itu menyusun metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar. Kok ada anak-anak yang lambat? Coba diidentifikasi terlebih dahulu. Bisa nggak kita tentukan ini mana anak yang kemungkinan sukses dalam belajar, mana yang kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Kemudian Binet ya, Binet karena mendapatkan ini menyusun konsep tentang yang namanya mental age atau kemampuan mental ya. Nah, kemudian William Stern menciptakan konsep intelligent atau question. Bagaimana sih mengukurnya? Maka muncullah yang disebut dengan IQ. Intelligent question ya. Nah, intelligent question itu apa? Adalah membandingkan antara mental age dengan chronological age. Jadi umur mental dengan umur secara kalender ya atau tahun. Jadi nanti akan kita temukan dikali 100 anak-anak yang umur mentalnya itu jauh di atas rata-rata usia kronologis dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi nanti ada yang sangat jauh di atas rata-rata, maka ada jenius, ada superior, ada sangat cerdas, kemudian ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ada yang borderline, ada yang sampai kepada debil, imbecile, idiot gitu ya. Nah, tes ini tentu tidak sekali jadi direvisi berkali-kali. Lalu kemudian ada David Wechsler mengembangkan tes juga untuk anak usia 4 sampai 6,5 tahun dan anak usia 6 sampai 16 tahun. Lalu ada berikutnya, para ahli tidak puas dengan apakah betul satu-satunya inteligensi itu yang menentukan kemampuan seseorang. Ternyata orang itu ada yang mampu secara umum di berbagai bidang, tapi ternyata ada juga orang yang mampu itu di bidang-bidang khusus saja. Nah, pertama yang melihat itu adalah Charles Spearman. Ya, tahun 1927 dia melihat sebetulnya inteligensi itu bukan hanya inteligensi umum, tetapi ada di samping inteligensi umum itu ada yang spesifik, yaitu ada kekhasan-kekhasan kecerdasan seorang. Maka dia melihat ada yang dia sebut dengan inteligensi umum, lalu ada tipe inteligensi spesifik. Jadi kalau ada orang secara umum dia sih cepat, pandai, tapi ternyata dia juga punya kecerdasan-kecerdasan khusus di bidang-bidang tertentu. Nah, ini nanti berkembang menjadi multiple intelligence. Kemudian misalnya Thurston, ya, Ernst Thurston tahun 38 dia menunjukkan bahwa orang yang mempunyai 7 kemampuan intelektual yang spesifik. Jadi masih kelanjutan dari Spearman, kemudian ditunjukkan lebih spesifikkan ternyata ada 7 kemampuan katanya yang spesifik yang dia sebut dengan adanya kemampuan primer yang utama, adanya kemampuan pemahaman verbal terkait bahasa, ada kemampuan angka, ada kepasihan dalam kata-kata, ada visualisasi spasial, yaitu bagaimana orang menceritakan sebuah
ruang, memvisualkan, menggambarkan gitu ya. Kemudian juga memori asosiatif. Nah, ini yang Ibu sebut tadi bagaimana orang yang pintar itu cepat mengambil berbagai data, fakta, mengasosiasikan yang ada di tanggapannya itu kemudian dipakai untuk memecahkan masalah. Lalu ada penalaran. Nah, penalaran yang bagus itu juga menunjukkan seseorang itu menunjukkan kekhasan dalam kecerdasannya. Lalu ada kecepatan dalam persepsi, kecepatan dalam memberikan tanggapan, kecepatan untuk menghubung-hubungkan. Nah, kemudian tahun 1986, tahun 2000, Robert J. Sternberg mengeluarkan teori Triaki-Sternberg. Jadi menurut dia, inteligensi itu muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama kemampuan analisis, yang kedua kreatif, yang ketiga praktis. Nah, ini juga tidak jauh dari para ahli sebelumnya. Nah, kalau misalnya Ebbinghaus bilang itu kemampuan mengkombinasi. Nah, ini diurai lagi menjadi analisis, kreatif dan praktis ya. Nah, apa itu inteligensi analitis? Adalah kemampuan menganalisis, kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk membandingkan, kemampuan untuk mempertentangkan. Jadi anak-anak yang lebih cerdas sangat cepat membedakan objek yang satu dengan yang lain. Mana besar, mana kecil, mana tinggi, mana pendek gitu ya. Mana jauh, mana dekat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan pengertian inteligensi, nanti yang abstrak pun bisa ditangkap oleh anak itu mendahului teman-teman seumurnya. Nah, itu berarti. Kemudian kemampuan analitis ini sebetulnya sangat diharapkan ya berkembang. Dengan pendekatan pembelajaran yang sekarang itu, siswa-siswa diharapkan bukan pasif tapi mampu menganalisis. Jadi kalau guru menyatakan A, dia sudah bisa membayangkan B, C, D. Kalau ibu guru menyebut ikan misalnya kan, kemudian dibisakan, oh ikan ada di laut, ikan ada di kolam, ikan ada di akuarium, ikan ada yang warna oranye, ikan ada yang ini. Nah, banyak hal itu adalah kemampuan dia menganalisis ya. Nah, ujungnya nanti dipakainya pada saat berpikir. Lalu ada inteligensi kreatif, yaitu kemampuan mencipta, kemampuan mendesain, kemampuan menciptakan sesuatu, membuat ya, mencipta dalam pikirannya atau menciptakan sesuatu. Anda mungkin melihat bagaimana orang bisa melukis di pasir, Anda mungkin bisa melihat bagaimana orang melukis juga di batu, Anda juga mungkin melihat bagaimana orang melukis di dinding dan seterusnya. Ada orang mungkin juga melihat di tengah-tengah jalan, kemudian dia bikin motif-motif tertentu dan seterusnya ya. Nah, ya pada taman-taman lah, terutama jalan-jalan di taman ya Ibu maksud. Kemudian juga menemukan. Jadi cepat dia menemukan. Kalau orang lain masih mencari-cari, dia cepat mengambil kesimpulan. Misalnya datang dibawa ke taman bunga, kemudian dia melihat sana sini, lalu bu gurunya bertanya, coba lihat ada nggak tumbuh-tumbuhan yang termasuk rumput-rumputan, ada rumput apa saja. Nah, dia dengan cepat bisa menemukan jawabannya karena ketika mengamati dia akan berbeda dengan anak lain. Nah, semakin banyak jelimet dia memperhatikan, semakin mampu dia untuk menangkap apa sebetulnya objek yang ada di luar. Kemudian juga mengimajinasikan, membayangkan. Jadi kalau ada guru bercerita, dia langsung nyambung untuk menyambung lagi ceritanya, bahkan menambahkan ceritanya. Itu berarti ada kreativitas. Jadi guru hanya menceritakan tentang laut, dia sampai ke kolam, sampai ke akuarium, sampai apa yang ada di kampung, ada yang di kota, sampai ya apa saja yang ini masuk di tanggapan dia itu muncul menjadi imajinasinya dan dijadikan bagaimana untuk memahami sesuatu itu. Kemudian ada inteligensi praktis. Nah, ini kemampuan menggunakan. Jadi mengimplementasikan atau mempraktekkan. Jadi pengetahuan yang ada kemudian dia praktekkan. Misalnya dalam hal keterampilan motorik untuk naik ke tangga atau untuk mengambil sesuatu yang ada di atas. Nah, di situ dia sebetulnya ada
faktor kecerdasan. Bagaimana anak menggunakan berbagai benda yang ada di sekitarnya untuk mencapai kebutuhannya. Jadi kalau ada anak kecil ingin ambil sesuatu yang tempatnya tinggi, dia melihat ke sekeliling, kemudian dia naik, dia mengambil, nah itu ada proses bagaimana mempraktekkan kecerdasannya. Jadi di situ ada analisis, ada kemudian bagaimana menciptakan langkah-langkah kerja dalam pikirannya, kemudian bagaimana dia melakukan. Atau misalnya kalau ada yang rusak, kemudian dia mencoba memperbaiki, melihat segala sesuatu, menghubungkan antara bagian satu dengan yang lain, kemudian mencoba melakukan. Nah, sampai dia memecahkan masalah. Nah, itu namanya inteligensi praktis. Nah, ketiga inteligensi ini seringkali muncul dalam satu aktivitas. Jadi kita nggak bisa pisah-pisahkan. Jadi kalau anak misalnya mampu untuk memotong-motong gitu ya, memotong dengan pisau plastiknya, kemudian bentuk potongannya, lalu mungkin dia menyusun mana panjang, mana pendek, lalu kemudian dia mungkin mengaduk-aduk, lalu kemudian mungkin dia melihat perubahan warna. Nah, itu dalam satu aktivitas akan terlihat ketiga inteligensi ini bekerja. Nah, guru bagaimana kita melihat bisa jadi ada anak yang pada daya analisisnya kuat, kemudian juga kreativitasnya, tapi kadang-kadang baru sampai pada taraf imajinatif, belum sampai pada perilaku. Nah, bisa juga nanti guru-guru untuk bagaimana menyeimbangkan bekerjanya ketiga macam aspek daripada inteligensi. Nah, ini nanti kaitan dengan pembelajaran, Ibu kira kita bahas dalam psikologi belajar. Nah, kemudian teori yang terkenal dengan multiple intelligence adalah teorinya Howard Gardner. Ya. Banyak tipe inteligensi, yang tadi ada generalnya, ada yang spesifiknya. Nah, Howard Gardner memperjelas lagi yang spesifik itu akan apa saja. Dia menyebut ada kecerdasan verbal. Nah, ini berkaitan dengan menggunakan kata, bahasa, waktu orang menulis, waktu orang bicara, kemudian waktu dia melaporkan. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan biasanya menjadi penulis, menjadi pembicara, menjadi wartawan, itu sangat cocok untuk orang dengan kecerdasan verbal. Kemudian ada kecerdasan matematis. Ya. Ini berkaitan dengan menyelesaikan perhitungan matematis. Mungkin ya yang banyak menghitung-hitung kan akuntan, kemudian ilmuwan, ahli teknik gitu ya. Orang bekerja di bagian perdagangan itu banyak menghitung. Nah, itu sebetulnya kalau orang cepat dalam menghitung berarti dia berbakat matematik ya. Kemudian ada spasial, kemampuan berpikir dari 3 dimensi. Nah, biasanya para arsitek kalau mau melukis itu ada lihat atas, lihat samping, kemudian lihat dalam, kemudian bagaimana kalau misalnya dilihat utuh, kemudian juga dia bisa membayangkan kalau objeknya diputar akan seperti apa, kalau objeknya dimiringkan seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini orang-orang spasial ini sangat cocok jadi arsitek, jadi pelukis, karena kalau melukis juga lihat dari mana dulu. Misalnya kalau mau menggambar Bu Erham lihat dari depan, itu akan berbeda kalau menggambarnya lihat dari samping, apalagi kalau dari punggung gitu. Nah, itu pelukis. Atau seorang pelaut, karena nanti dia akan melihat gitu arah, kemudian kira-kira kecenderungan cuaca dari berbagai dimensi. Dia nggak bisa lihat satu arah ke depan saja. Nah, kalau kita di jalan juga kita sebetulnya perlu kecerdasan spasial. Ruang sana bagaimana, ini bagaimana, dengan cepat kita hubung-hubungkan ya. Kemudian kinestetis. Nah, kinestetis erat kaitannya dengan kemampuan untuk keterampilan ya, gerak fisik, memanipulasi objek dan olah gerak fisik. Nah, biasanya seorang pengrajin dengan terampilnya tangannya mengikat, memotong, mengukir, atau kemudian apalagi menjalin, kemudian menempel. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang sifatnya kinestetik. Nah, kalau dokter itu dokter ahli bedah ya, karena dia harus melakukan dengan cepat. Kemudian juga penari, dia harus mengolah tubuhnya, mana yang harus digerakkan, mana yang harus diam, mana ke kanan, mana ke kiri.
Kemudian juga para atlet itu lebih banyak adalah yang mengandalkan kecerdasan kinestetik. Jadi kalau ada orang di sekolah biasa-biasa saja, tapi kalau gilirannya main basket, dia pasti nomor satu. Nah itu berarti kinestetisnya bagus. Ya. Kemudian ada musik. Nah, kecerdasan musik atau musikal itu sensitif sekali terhadap nada. Oh, satu ketukan, ini berarti lagu ini. Kemudian, oh dua ketukan, ini nadanya ini. Mulai dari sini. Nah, itu sebetulnya adalah bakat musik. Ya, begitu juga dengan memainkan alat musik. Melodi, irama, kemudian suara, bagaimana membeda-bedakan suara, tinggi, rendah, dan seterusnya. Nah, biasanya ini seorang komposer ya, kemudian musisi, kemudian pendengar yang sensitif. Jadi kupingnya itu benar-benar bagus dalam membeda-bedakan bunyi, kemudian mengatur bunyi itu sehingga iramanya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyejukkan, kadang-kadang juga bagaimana suasana hati bisa ditentukan oleh musik. Nah, itu orang-orang dengan kecerdasan musikal. Kemudian ada yang disebut oleh Gardner itu dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, intrapersonal itu kecerdasan yang kaitannya dengan dalam diri sendiri. Orang bisa memahami dirinya sendiri, dia tahu kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga dengan kekuatan dan kelemahan dirinya itu, dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi dia akan mengukur, wah ini saya punya kelemahan. Misalnya kalau melihat situasi yang tidak nyaman langsung marah, maka dia dalam hal ini mau melatih dirinya supaya dia tidak cepat marah untuk melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Nah, biasanya dia juga mampu menata diri secara efektif. Jadi kalau sedih, dia tidak akan sedih berlebihan, karena dia tahu bahwa di balik kesedihan itu mungkin ada hikmahnya. Kalau dia misalnya lagi kesal juga tidak sembarang banting karena dia mulai mengukur diri, wah ini ada sesuatu. Segala sesuatu diresapi dulu baru dia bertindak. Nah, ini para psikolog itu perlu memahami dulu baru bertindak. Kalau ceroboh itu bisa bahaya buat perilaku orang lain. Termasuk teolog. Nah, orang-orang yang ini dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah kalau ada masalah. Nah, itu erat kaitannya dengan peningkatan kecerdasan intrapersonal. Orang kecerdasan intrapersonal tinggi itu biasanya ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol diri, kemudian percaya diri, kemudian juga kemampuan untuk mengatur dirinya. Nah, kalau kita nantikan pada masa berikutnya, kuliah yang lain kita akan bertemu lagi, kita bicara teorinya, misalnya teori Kapanak tentang kecerdasan intrapersonal. Lalu ada orang dengan kecerdasan interpersonal ya. Dia mampu memahami dan mampu berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, ini sangat penting untuk jadi guru, perlu sekali kemampuan untuk berinteraksi. Kenapa? Karena kita harus menghadapi anak didik itu beragam, kemudian kita harus berkomunikasi, komunikasi kita bisa dipahami, kemudian juga termasuk para psikolog, profesional di bidang kesehatan mental karena salah satu alat yang bisa digunakan untuk bagaimana membantu orang menyelesaikan masalah adalah melalui komunikasi, komunikasi konseling misalnya. Ini itu dibutuhkan kemampuan interpersonal yang tinggi. Kemudian ada para naturalis ya, kecerdasan naturalis mengamati pola-pola yang ada di alam. Dia sangat sensitif terhadap apa yang di alam. Dia peduli terhadap lingkungan. Wah, kalau perilaku orang begini, misalnya air bisa mampet. Wah, ini tidak bening karena masuknya kotoran, karena banyaknya sampah. Sampah ini akan mengandung apa? Dia peduli. Kemudian juga pohon, kenapa ditebang begitu saja? Kemudian kalau pohon ditebang, bagaimana pemanfaatannya? Dia dengan cepat bisa mengambil keputusan-keputusan terkait dengan alam. Kemudian juga sistem-sistem yang dibuat oleh manusia ya. Nah, ini biasanya petani. Petani itu harus awas kapan harus bertanam, kapan tidak boleh bertanam, kapan tanah mana yang misalnya layak untuk ditanami, tanah mana yang tidak. Kemudian ahli botani, ahli lingkungan, ekologi, ahli tanah. Nah, ini orang-orang yang punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap alam. Ya, biasanya orang-orang begini
seperti merasa bahwa alam itu harus dilindungi, harus dipelihara, orang lain kadang nggak peduli buang sampah di mana saja. Nah, bagi orang-orang dengan kecerdasan naturalis itu akan menjadi masalah. Nah, ini berkaitan dengan inteligensi, bakat umum, dan multiple intelligence, bakat-bakat khusus pada bidang-bidang tertentu. Kemudian kalau di kita dalam Islam ada yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, dalam kecerdasan spiritual itu bagaimana orang membangun kedekatan dengan Allah. Nah, tapi nanti Anda akan ketemu kalau Anda baca buku SQ Spiritual Question itu ada di antara mereka itu tidak merasa bahwa kecerdasan spiritual itu nggak mesti dengan Tuhan katanya, tapi bagaimana orang mampu memaknai hidup. Nah, kalau kita dalam Islam dengan mudahnya kita jawab, hidup itu akan bermakna kalau kita selalu bergantung kepada Allah. Hidup itu akan bermakna kalau kita memaknai peristiwa itu dari sisi aturan Allah. Sehingga kalau ada bencana, orang Islam itu kalau diuji dengan bencana yang menyusahkan dia bersabar, kalau diuji dengan nikmat dia tidak akan putus asa, kalau dalam keadaan ujian yang kesulitan, kemudian kalau dia berhasil dia akan bersyukur karena dia tahu semua ditentukan oleh Allah. Selanjutnya komponen otak. Nah, ini nanti Anda jadi Ibu akan berikan tugas, Anda uraikan bagian-bagian daripada otak dan fungsi-fungsinya. Nah, seperti Ibu katakan pertama bahwa orang psikologi tidak bisa terlepas dari biologi. Jadi kalau misalnya orang biologi membagi-bagi komponen otak, nah komponen otak ini fungsi-fungsinya sangat penting dalam psikologi. Jadi ada yang disebut dengan korteks, ada yang disebut dengan talamus, ada yang disebut hipokampus, ada yang disebut amigdala. Nah, bagi kita yang cukup penting adalah korteks itu apa gitu. Nah, ini bagian yang mengatur berpikirnya otak. Berarti nanti logika ya, menggunakan kecerdasan logis itu adanya pada korteks. Nah, dia juga yang mampu mengendalikan emosi. Karena orang nggak akan marah kalau korteksnya bisa bekerja mengendalikan emosinya. Nah, melalui pemecahan masalah supaya apa? Supaya emosinya nggak tegang, cari akal. Nah, bagaimana caranya memecahkan yang logis, yang mudah. Nah, kemudian juga di sini tempatnya bahasa, tempatnya daya cipta dan proses kognisi lain. Jadi kalau dalam korteks ini proses kognisi, kemudian dalam sistem limbik ya. Sistem limbik itu ada talamus ya, kemudian ada hipokampus, ada amigdala. Nah, ini bagian emosionalnya otak. Ya, kerjaannya apa? Hipokampus itu berperan untuk dalam ingatan, menafsirkan persepsi. Kita tahu persepsi itu hasil dari pengamatan. Jadi apa yang diamati, kemudian diperhatikan, kemudian disimpan, nah menjadi tanggapan. Nah itu pekerjaannya hipokampus. Tapi kemudian dia akan rasakan itu perlu atau tidak. Nah, menafsirkan persepsi, ya. Jadi kadang-kadang menurut orang lain penting, menurut dia nggak penting karena perasaannya misalnya, wah itu nggak indah, itu nggak cantik, misalnya itu pekerjaannya yang mudah. Kemudian ada yang disebut dengan organisasi kognitif. Nah, kita tahu bahwa kita mengenal berbagai objek, kemudian diperhatikan, kemudian menjadi tanggapan, lalu di otak kita tersimpan sejumlah tanggapan, lalu bekerja juga ingatan. Ingatan itu bagaimana informasi itu masuk, disimpan, kemudian bagaimana dia produksi kembali. Nah, apa yang disimpan di dalam otak itu, dalam pikiran itu, kadang dia terorganisasi, kadang tidak terorganisasi. Nah, kalau dia terorganisasi dengan mudah, pengetahuan, fakta, data yang ada dalam pikiran atau tanggapan kita itu bisa digunakan. Nah, organisasi kognitif itu adalah cara materi yang dipelajari itu disimpan dalam memori atau ingatan. Apakah disimpannya secara teratur, apakah disimpannya secara acak, apakah bisa dipanggil kembali, atau sulit untuk dipanggil. Jadi kalau misalnya Anda lagi mendengarkan penjelasan tentang isi tafsir, kemudian ayat misalnya surat berapa, Quran surat berapa, kemudian asbabun nuzulnya apa, dalam peristiwa apa, lalu makna katanya, lalu kemudian setelah makna kata Anda bisa
melihat bagaimana tafsir A, misalnya menurut penafsir A, menurut penafsir B, menurut penafsir, sampai akhirnya Anda punya gambaran tentang makna daripada satu ayat itu. Nah, kalau itu sistematis berarti terjadi organisasi kognitif. Tapi kalau misalnya, oh ingatnya sebagian saja, tidak jelas kaitan antara isi yang satu dengan yang lain, tidak jelas bedanya penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, nah berarti itu tidak terorganisasi secara di dalam kognitif kita akan sangat sulit untuk digunakan. Nah, dalam berpikir kita tahu bahwa kita memperoleh pengertian. Nah, bagaimana pengertian itu diperoleh sebetulnya sangat tergantung seberapa sistematis ide-ide itu tersimpan dalam pikiran kita. Kemudian yang sangat terkait juga dengan kognitif atau kecerdasan adalah taraf kemampuan berbahasa. Biasanya orang yang cerdas kemampuan bahasanya bagus. Tapi Anda harus bedakan juga dengan orang yang tidak bisa bicara karena kelainan pada fungsi-fungsi yang sifatnya alat bicara. Bukan berarti mereka tidak berbahasa. Ketika dia mampu mengungkapkan kebutuhannya, menyampaikan pemikirannya, walaupun dengan lukisan, dengan kata, dengan apa, itu termasuk kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa ini sangat terkait dengan kemampuan menangkap inti suatu bacaan. Jadi kalau baca satu halaman, apa sih yang dibaca tadi? Nggak satu pun ingat. Nah, berarti Anda kemampuan bahasanya masih lemah. Ada orang baca satu kali sudah menangkap beberapa butiran. Nah, bisa saja ada orang yang cepat menangkap bahasa melalui tulisan, ada orang yang cepat menangkap bahasa melalui lisan. Dia lebih senang misalnya mendengarkan daripada harus membaca. Nah, kemudian bagaimana menangkap inti itu, kemudian merumuskannya, dan bagaimana itu dipahami dan dibahasakan, ya, disampaikan sehingga ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Nah, bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk pembicaraan. Nah, ini Ibu kira yang terkait dengan inteligensi, ya, karena bagaimanapun tidak ada orang yang tidak ada inteligensinya. Cuman tarafnya saja yang berbeda-beda. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi inteligensi dan organisasi kognitif. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.